wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Haratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Al-Qahar, Ibu Hajah Warma, Ibu Ustazah Hasanah, kemudian Al-Mukarram guru kita Ustazah Haji Manuna, seluruh para ustazah, seluruh ibu-ibu hajah dan calon-calon ibu hajah, amin. Seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Qahar rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, walaupun hujan tidak menghalangi kita hadir di pengajian rutin setiap Selasa pagi. Semoga hujan turun, hujan rahmat, hujan turun, hujan berkah, hujan turun, hujan ampunan dosa, hujan yang turun, hujan yang membawa kebahagiaan dunia akhirat kita, amin. Selawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu istiqomah menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillah wa syukurillah, kemarin hari Ahad zikir akbar di Qalbun Salim. Walaupun seperti ini cuacanya hujan, tapi alhamdulillah ratusan orang yang hadir. Ya, alhamdulillah dari jamaah Al-Qahar semuanya hadir. Yang hadir mah kemarin dihadiri oleh dari Gaza Palestina. Masa dari Gaza Palestina hadir, dari Al-Qahar gak hadir? Dari jauh-jauh dari Palestina hadir, Bunda. Alhamdulillah, beliau berikan tausiah ya. Sama seperti di sini ngajinya jam 8 udah selesai. Tapi kita udah mulai sejak jam 3. Sholat tahajud berjamaah, sholat subuh imamnya kemarin langsung dari Syekh Ibrahim Hasan Muhammad dari Gaza, jalur Gaza Palestina. Sholat subuhnya, kemudian baca 7 surah Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, Al-Muzammil, Jin, dan Fajr. Kemudian tausiah dari 2 ulama ya, yaitu Syekh Ibrahim dari Palestina dan Syekh dan Ustadz Sofyan dari Pabuaran Bogor. Setelah itu baru zikir sampai jam 8 selesai. Alhamdulillah. Ya, semoga bisa istiqomah hadir ya Bunda ya. Setiap sebulan sekali. Kalau di ini kan Selasa cuma seminggu sekali.
Masa seminggu sekali bisa hadir, sebulan sekali nggak hadir? Iya. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan menjelaskan tentang bulan Rajab, ya, dan juga keistimewaannya, amalannya, dan peristiwa yang besar terjadi di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu sudah paham semua ya, mungkin sudah diulang dalam pengajian-pengajian yang lain. Bulan Rajab itu bulan istimewa, bulan yang mulia, bulan yang agung. Dalam surah At-Taubah ayat 36, ya, inna iddatus syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bilangan bulan di sisi Allah jumlahnya 12 bulan, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan di Lauhil Mahfuznya Allah, ya, Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada yang disebut arba'atun hurum, 4 bulan mulia haram suci. Pertama Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, ketiga Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Jadi bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang suci. Lalu apa keistimewaan, keutamaannya? Pertama, syahrul istighfar, bulan istighfar. Makanya Imam Al-Ghazali mewiridkan di bulan Rajab ini yang disebut oleh beliau istighfar Rajab. Istighfar yang dibaca di bulan Rajab 70 kali setelah maghrib, 70 kali setelah subuh. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ampuni hamba, sayangi hamba, dan terima taubat hamba. Ya Bu ya? Ini namanya istighfar Rajab. Ya, silakan diamalkan tuh. Sudah ngamalin? Alhamdulillah. Hikmahnya apa? Oh, banyak banget. Di antaranya man lazima istighfaron. Siapa orang yang melazimkan istighfar, kalau dia punya kesulitan Allah mudahkan. Kalau dia punya masalah Allah berikan jalan keluar. Dia punya hutang, hutangnya cepat lunas. Dia punya cita-cita dimudahkan, ya, pengen anak, pengen rezeki, pengen jodoh, pengen apapun Allah mudahkan. Bahkan di ujung hadis itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dengan apa? Istighfar. Yang kedua, keistimewaan bulan Rajab, bulan berkah. Sehingga Rasulullah berdoa dalam Musnad Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan hasil maqasidana. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab, berkahi kami ya Allah di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kabulkan hajat cita-cita kami, amin. Bulan Rajab bulan berkah, ya Bu. Makanya banyak turun hujan bulan berkah. Berkah itu apa Bu? Bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair, ilmunya berkah, bertambah manfaat, rezekinya berkah, bertambah cukup, ya. Badannya berkah, sehat walafiat. Umurnya berkah, makin bertambah umur makin dekat dengan Allah. Sebab ada orang yang tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Contohnya nenek-nenek masih joget, nenek-nenek masih pakaian cucunya dipakai. Ya Allah, tunggirnya kemana-mana. Udah bau tanah masih
maksiat. Nauzubillahi min. Aki-aki pakai peci masih nyawer, bau tanah masih nyawer. Ya Allah, mancing ya Allah. Padahal orang yang mancing tidak akan maju-maju. Coba maju. Ya Bu ya. Tuh, berkah. Nah, makanya bulan Rajab bulan Yang ketiga, bulan mustajabah doa, bulan dikabulkan doa. Imam Syafi'i mengungkapkan dalam kitab khamsul layalin, 5 malam kalau kita berdoa nih Bu, ya dikabulkan oleh Allah. Pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat doa dikabulkan. Makanya setiap malam Jumat jangan lupa kita banyakin doa. Ya, minta rezeki, minta ilmu, minta sehat, minta dunia, minta akhirat, minta ridho Allah, minta surga Allah, minta seluruhnya doa malam Jumat dikabulkan. Kemudian di Lailatul Adha minta berdoa di malam hari raya Idul Adha. Paginya siangnya kita puasa Arafah, malamnya takbiran. Nah, di saat takbiran itu banyakin doa. Bukan banyakin ngumpulin areng sama tutuk sate supaya besok dapat daging, bukan. Tapi banyakin doa. Kenapa? Karena malam Idul Adha mustajabah doa. Yang ketiga, malam hari raya Idul Fitri, Lailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Selesai kita melaksanakan puasa Ramadan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, lalu kita banyak doa malam itu, mustajab. Jangan sibuk dengan ketupat, dengan daging, dengan dodol, dengan opor, lupa doa. Padahal malam Idul Fitri malam mustajabah doa. Yang keempat, nah inilah di malam bulan Rajab. Wabil khusus awwalu min Rajab, di awal malam bulan Rajab. Banyakin doa, mustajabah doa. Nanti bulan Sya'ban fi lailatin nisfu Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nah, kalau berdoa di malam ini nih, malam Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, ya bulan Rajab dan Minggu Sya'ban, doa mustajab. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, yang tanya doa apa? Doa apa aja. Yang penting doanya dunia dan akhirat. Jangan minta dunia doang. Ya, minta dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta dua-duanya Ibu ya. Jadi sekarang banyak orang doa mintanya duit, rezeki, sehat, lupa minta ridho Allah, lupa minta surga Allah, lupa minta dijauhkan dari neraka. Padahal itulah doa itu harus dua-duanya, dunia dan kemudian yang berikutnya keutamaan bulan Rajab. Keistimewaan bulan Rajab adalah bulan di mana diharamkan berperang. Makanya bulan haram. Zaman dulu, zaman jahiliyah itu orang berperang. Diharamkan di bulan Rajab, di 4 bulan ini. Kemudian bulan Rajab itu bulan apa? Syarul jar'i, bulan kita menanam kebaikan. Menanam kebaikan, nanti bulan Sya'ban kita sirami kebaikan, kita pupuk kebaikan, Ramadan kita memanen kebaikan. Amin. Tuh. Ada yang nyeletuk, Ustaz emang benar bulan Rajab kita nanam pohon timun suri, bulan Sya'ban kita sirami, kita pupuk timun suri, bulan Ramadan kita panen timun suri. Ya Allah, ya Allah, ada. Ya Bu ya. Padahal yang dimaksud menanam itu kebaikan. Makanya kebaikan yang dilakukan bulan Rajab itu ajur apa? Ajron. Jadi a'zumu ajron, pahalanya itu lebih besar, 2 kali lipat dibandingkan kalau kita beribadah di luar bulan Rajab. Ibu istighfar, zikir, salawat, baca Quran, salat sunnah, pahalanya 2 kali lipat. Tapi juga harus diingat, maksiat di bulan Rajab 2 kali lipat juga dosanya. Gosip, ngerumpi, hasud, iri hati, dengki, sombong, jahat sama tetangga, orang tua, durhaka, nauzubillah min zalik, dosanya 2 kali lipat dibandingkan di bulan raya itu.
Kalau melakukan kebaikan pahalanya 2 kali lipat, melakukan dosa 2 kali lipat. Itulah diantara keistimewaan bulan Rajab. Karena itu jangan sia-siakan bulan Rajab, manfaatkan banyak banyak taat, banyak ibadah, banyak zikir. Bulan kita tanam nih. Nanti Sa'ban sirami kebaikan. Dengan apa sirami kebaikan? Dengan ikhlas, dengan sabar, dengan istiqomah. Kita sirami itu kebaikan-kebaikan kita. Ya bagaimana Allah berikan pahala kalau kebaikan karena mertua, karena orang tua, ria, sum'ah, ujub. Ya, karena itu kita sirami kebaikan dengan ikhlas. Insya Allah. Nanti Ramadan kita puasanya lebih nikmat, tarawihnya lebih nikmat, baca Qur'annya, tadarusnya sampai meraih Lailatul Qadarnya. Kenapa? Karena memang kita udah tanam di sejak bulan Rajab ini. Ya kan, sejak bulan Rajab kita tanam, siram di bulan Sya'ban, Ramadan kita petik, kita panen kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah, yang keutamaan berikutnya bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Inilah yang akan kita jelaskan yang lebih titik tekannya dengan Isra Mi'raj. Karena sebentar lagi kita akan merayakannya. Ya Bu ya. Tanggal berapa? 27 Rajab. Kalau orang kampung namanya Rajaban. Ya, Al-Qahar ngadain Rajaban. Ini sekarang lagi ngadain Isra Mi'raj. Salat ke Rajab. Iya. Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj, mari kita lihat dalilnya. Ini spidolnya ada nggak nih? Bisa ada spidol? Oh, jarang itu. Kalau ada kita akan pelajari. Kalau ada, kalau enggak bawa buka Al-Qur'an surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 1. Oh, ada nih kayaknya. Surah Al-Isra ayat 1. Surah Al-Isra ayat 1. Surat Al-Isra ya. Ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, ini surahnya. Surah apa? Al-Isra atau Bani Israil. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Mari kita baca ya. Saya baca dulu, nanti Ibu Bunda ikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
samiul basir. Sadaqallahul azim. Mari kita lihat terjemahnya, artinya. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah menjalankan, bi'abdihi, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, di waktu malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram di Makkah al-Mukarramah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestina, alladzi barakna, yang telah Allah berikan keberkahan, haulahu, di sekelilingnya, di sekeliling masjidil haram, masjidil aqsa, min ayati linuriyahu, agar kami perlihatkan, ya, perlihatkan min ayatina, tanda kekuasaan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah was-samiul basir, dialah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ayat ini diawali dengan kata subhana. Peristiwa besar banjir Nabi Nuh, Allah tidak awali dengan kalimat subhana. Peristiwa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrus, Allah tidak mengawali dengan kalimat subhana. Ketika Allah ciptakan Nabi Isa tanpa ada punya ayah, Allah tidak awali dengan kata-kata subhana. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dengan tongkat tak bisa membelah lautan, Allah tidak awali dengan kata-kata subhana. Kenapa? Karena peristiwa ini lebih hebat daripada peristiwa yang dialami oleh nabi-nabi yang lalu. Ya, awalnya subhanallah, awalnya begitu. Ya, Allah maha suci Allah. Jadi Allah sampai mempertaruhkan ke maha suciannya, karena saking hebatnya peristiwa ini. Kekuasaan Allah luar biasa sampai Allah mempertaruhkan ke maha suciannya. Ya, makanya di sini kalimat asra, apa itu artinya? Menjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah. Jadi begini Bu ya, ada dua hal yang harus kita ingat. Ada namanya proses dalam hidup itu, ada namanya kauniyah. Kauniyah. Ada namanya robbaniyah. Pernah dengar ini Bu? Apa kauniyah ini? Artinya sebab akibat. Nah, yang kedua kauniyah, apa ini? Kemahakuasaan Allah. Contohnya sebab akibat. Kita ini berada karena ada apa? Ada ayah ibu kita. Ayah kita ada karena kakek nenek kita. Kakek nenek kita ada karena kakek kita. Lalu terus sampai ke Nabi Adam alaihi sebab akibat. Ya, ada manusia pasti ada ayah, ada ibunya. Itu sebab akibat. Tapi ketika ada manusia yang gak punya ayah, gak punya ibu, ada gak? Ada. Siapa? Nabi Adam. Itu bukan sebab akibat. Itu apa itu? Robbaniyah. Kemahakuasaan Allah. Akal gak nyambung. Mana ada manusia gak punya ayah, gak punya ibu. Tapi menurut Allah mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Mudah bagi Allah kan? Jadilah. Contoh lagi, ada manusia yang gak punya ayah, tapi hanya punya ibu. Menurut akal gak nyambung, gak mungkin, mustahil. Kalau ada ibu pasti ada ayah. Punya anak wajar. Ini kok ada anak gak ada ayah tapi punya ibu doang. Siapa? Nabi Isa alaihissalam yang hanya punya ibu namanya Siti Maryam. Makanya Isa binti Maryam gitu. Zaman sekarang ada Bu, Maryam modern, punya anak gak ada bapaknya, gak ada suaminya. Nauzubillahi min dzalik, itu mah beda ya. Nauzubillah ya. Nah itu peristiwa apa tuh? Robbaniyah. Contoh lagi, api itu panas apa dingin? Menurut kita, tapi menurut Allah, ya terserah Allah yang ciptain. Ya. Kauniyah, api panas. Robbaniyah netral. Ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrus. Kenapa dibakar?
karena dia menghancurkan berhala-berhala patung pada waktu itu yang disembah oleh Namrus. Maka di sidang, ya, dalam persidangan bahwa sampo hukum mati kemarin. Mudah-mudahan memang harus hukum mati ya. Iya, orang kuburan berencana hukuman mati. Nah, ini kata sidang waktu itu harus dibakar hidup-hidup, matinya dibakar hidup-hidup. Akhirnya disiapkan itu api yang sangat besar, satu lapangan besar api semua. Ya, bagaimana caranya? Lalu di kayak model katepel, selepetan gitu, lalu taruh di api yang membakar itu Nabi Ibrahim. Apa kata Allah kepada api? Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim selamat. Bahkan kedinginan dengan api membakarnya. Tuh kan? Api bukan panas tapi dingin. Tidak membakar Nabi sedikit pun nggak kena api. Kenapa? Karena apinya jadi dingin. Malah kedinginan menggigil dengan api itu. Itu namanya apa? Robbaniyah. Nih robbaniyah. Ya kan? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Makanya Ibu, kalau ada api baca ayat ini. Ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Pegang insya Allah. Ya, karena yang baca kita itu contohnya tuh. Itu apa namanya? Robbaniyah. Sama juga dengan rezeki. Ada orang dapat rezeki karena usaha. Ada yang tukang bubur, tukang bajigur, tukang insinyur, tukang gali kubur. Ya Bu ya, macam-macam profesi itu. Tapi ada orang dapat rezeki nggak kemana-mana, dia ada di rumah tapi rezekinya mengalir terus. Kenapa? Kontrakannya 100 pintu. Ya kan, rukonya ada 10 pintu. Wah, ya diem di rumah aja kan. Bukan ya, ada juga. Maksudnya contoh sederhana, misalnya Buya Mufasir, dia nggak butuh dunia, tapi dunia terus hadir di depan dia. Ya nggak? Pernah nggak jalan ke sana? Oh luar biasa tuh ulama yang luar biasa, ulama karismatik Banten. Ya nggak butuh dunia. Dia kalau makan kalau lapar, kalau nggak lapar nggak makan. Wah terus. Iya bener. Tapi Bu, bedanya begini Bu, kalau jadi santri beliau tuh, itu 11 hari enggak harus puasa. Bukanya dengan air, minumnya dengan air. Enggak boleh makan selama 11 hari. Maka jarang yang sanggup jadi santri beliau. Masya Allah. Rekatnya luar biasa, kuatnya luar biasa. Makanya sehat di sini. Dia makan enggak pernah beli. Kalau kita beli apa masuk semua. Dia makan yang dia tanam. Kalau enggak ditanam enggak mau makan dia. Kondangan enggak mau makan dia. Yang dia makan yang dia tanam itu. Yo, luar biasa ulama. Makanya orang pada datang ribuan orang setiap hari. Itu setiap hari Bu, ada yang ngasih amplop, berapa amplop, ribuan amplop. Tapi dia nggak butuh tuh kayak gitu. Buat apa tuh? Buat bangun pesantren, buat bangun masjid, dia nggak butuh tuh. Nggak butuh dunia tapi rezeki ngalir terus. Itu contoh sederhana. Jadi memang susah kalau begitu mah. Itu namanya robbaniyah. Makanya ada rezeki karena usaha, ada rezeki karena min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kayak begitu. Ini ada peristiwa Isra Mi'raj begini nih. Makanya contoh robbaniyah ini Isra Mi'raj, yaitu Allah yang menjalankan. Jadi Allah yang aktif. Jadi bukan nabi itu terima beres, Allah yang menjalankan. Contoh sederhana, saya berangkat ke Bandung. Ibu yang berangkat ke Bandung ya, Masjid Al-Jabar. Lalu naik ya, waktu buka pakaian itu ada semut masuk ke baju ibu. Kemudian ikut ke Bandung. Kemudian pulang dari Bandung, itu semut turun dari baju ibu. Lalu menceritakan, saya alhamdulillah sudah ke Al-Jabar, sudah melihat masjid dengan kemewahannya, dengan sampah yang banyak orang yang datang, yang sholat menggada. Ya, makanya insya Allah Azikra subuh keliling berkah, subuh berkah. Azikra itu akan ke sana jam 3 sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Setelah itu ada pengajian. Ya, orang-orang nggak ada, kita di situ ngadain sholat subuh, sholat tahajud berjamaah. Insya Allah tanggal 11 Maret. Yang mau ikut silakan. Insya Allah. Nah itu Bu. Lalu semut pulang ngomong kepada teman-temannya, wahai semut, saya baru saja ke Bandung. Ya, itu semut kira-kira percaya nggak?
Nggak ada yang percaya. Kenapa? Nggak mungkin semut yang kecil itu bisa ke Badung yang jauhnya ratusan kilometer pulang dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tapi ketika dia menjelaskan, saya naik ke bajunya ibu, baru dia percaya. Begitu dengan Isra Mi'raj. Isra itu tuh Allah yang menjalankan. Kalau bicara akal gak nyambung, karena ini bicara iman. Kita harus yakin Allah yang makanya Asra, Allah yang menjalankan, Allah yang menjalankan. Makanya subhanallah, maha suci Allah yang menjalankan. Jadi Allah yang menjalankan. Nah, kemudian bi abdihi. Kenapa Allah tidak menggunakan bi Muhammad misalnya? Kenapa Allah menggunakan bi abdihi? Kenapa? Pertama, karena ya hamba itu kan berarti terdiri dari jasad dan ruh. Ya Bu. Jadi artinya Rasulullah Isra Mi'raj itu bukan ruhnya, bukan mimpi, tapi jasadnya juga dan ruhnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti Allah mengakui Rasulullah itu sebagai hambanya. Saya tanya, ibu hamba Allah apa bukan? Itu dari kita. Tapi Allah mengakui atau tidak? Belum tentu. Yang diakui Allah sebagai hambanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan bi abdi hambanya. Kenapa? Karena Rasul itu digembleng dulu, Bu, dijadikan diakui sebagai hamba itu dia dulu digojlok dulu. Sebelum Isra Mi'raj, Rasul mengalami wafat dua orang yang sangat dicintainya. Pertama, Abu Thalib, paman beliau. Yang kedua, Khadijah, istri beliau, yang membantu ya dakwahnya Rasulullah SAW. Backingnya ada istilahnya. Ya, orang terpandang, garis keturunan hebat, punya darah biru, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi untuk dakwah wafat. Nabi sedih luar biasa. Allah kabarkan berita gembira, digojlok terus dengan sulitnya menghadapi dakwah kepada orang-orang kafir, dilempari batu, lempari kotoran manusia. Bahkan ketika sujud Rasulullah itu, ya Abu Jahal itu kotoran binatang ditaruh di tubuhnya Rasulullah. Kalau Fatimah Zahra ketika membersihkan kotoran-kotoran dalam diri Rasulullah itu nangis luar biasa. Bayangkan di sini udah kotoran semua isinya. Ya Allah, orang yang paling mulia dihinakan seperti itu. Apalagi Abu Lahab, jahatnya luar biasa. Istrinya juga lebih jahat lagi. Namanya siapa? Ummu Jamil. Makanya Allah sampai mengatakan tabat yada abi lahabim ma'agna anhu maluhu. Terus saya selana ronjatal hab wa amra'atuhu, itu istrinya ammalatan fi jidha hablum min masad. Itu terjadi kepada Rasulullah. Setelah mengalami kesulitan itulah Allah berikan kabar gembira peristiwa Isra dan Mi'raj. Kejadiannya kapan? Lailan, di malam hari. Ya, peristiwa-peristiwa hebat terjadi malam hari. Contoh, nuzulul Quran. Kapan, Bu? Malam hari, 17 Ramadan di malam hari. Ketika Rasul berada di Hira, turun surah Al-Alaq. Malam hari kan? Malam hari. Apalagi? Lailatul Qadar. Turun Al-Quran sekaligus beribadah lebih baik 1000 bulan. Kapan terjadinya? Malam hari. Begitu pula dengan Isra Mi'raj. Terjadi kapan? Malam hari. Subhanallazi asra bi abdihi laila. Laila artinya, makanya kalau ada wanita bernama Laila artinya astagfirullahaladzim, wanita yang gemar bangun sholat malam. Kalau wati malam tuh ada di Jampang, Jablay, ya jarang dibelai. Astagfirullahaladzim. Ya Pak ya. Tuh, kemudian dari mana? Pertama Masjidil Haram di mana ini? Di Ka'bah Mekah. Ya, kemudian kemana? Ke Masjid Aqsa di mana? Palestina. Nah, kemarin Ahad zikir akbar dihadiri oleh ulama Palestina, Syekh Ibrahim, alhamdulillah. Dari Palestina langsung, dari Jalur Gajah beliau. Allah, tapi bahasa Indonesia udah kayak kita. Iya, bahasa Indonesia udah rapi banget. Ya Allah ya Rabbana. Seperti Syekh Ali Al-Jabir Al-Mahmud. Ya. Kenapa? Itu juga, dan juga dia belajar
kuliah S2-nya di Malaysia, di dalam bahasa Indonesia. Masjidil Haram di Mekah. Kenapa Masjidil Haram? Karena beribadah di Masjidil Haram itu 100.000 pahalanya. Kenapa Masjidil Aqsa? Kenapa bukan ke Madinah? Karena Madinah belum ada waktu itu. Makanya Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena seluruh nabi-nabi umumnya dari Bani Israil. Yang bangun Masjidil Haram, yang rapiin siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Dan ternyata Masjid Aqsa yang bangun anaknya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ishak. Kalau Masjid Haram Nabi Ismail, Masjid Aqsa Nabi Ishak. Terus dari Nabi Ishak Nabi Yakub, dari Nabi Yakub Nabi Yusuf, Sulaiman, terus Daud, Musa, Isa, semuanya dari Bani Israel kecuali dari Muhammad. Maksudnya apa? Belajar dari sejarah. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah itu mengalami pertama dibelah dadanya, ya kan, dioperasi malaikat Jibril, diisi iman, ilmu, hikmah. Setelah itu melewati beberapa tempat, namanya apa tuh? Pertama ya di Bukit Tursina, kemudian di Bethlehem, di Yasrib. Nabi itu nanya tuh, cerewet ya kepada Jibril, kenapa kita singgah di sini? Ini tempatnya Nabi Musa berbicara dengan Allah. Bukit Tursina, menerima kitab Taurat, belajar dari senior, belajar dari orang yang dahulu, Nabi yang dahulu, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kenapa kita singgah di sini? Ini tempat lahirnya manusia yang hanya punya ibu, Nabi Isa alaihissalam, Bethlehem, Baitul Lahmi. Kemudian kenapa kita singgah di sini? Ini Yasrib, tempat engkau nanti hijrah, yang diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah. Dulunya namanya Yasrib, dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Setelah itu Rasulullah dikasih sampai di Aqsa dikasih air, Bunda. Pertama air susu, yang kedua air apa? Arak, minuman keras. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ambil, ya, pilih, ambil, minum. Pilih, ambil, minum. Lalu Rasulullah langsung meminum air susu. Bismillah. Amin. Air teh ini mah, bukan susu ya. Nah, itulah yang dipilih Rasulullah, air apa? Air susu. Apa kata malaikat? Sodakta, benar. Hai Muhammad, seandainya kau pilih air arak, umatmu jadi pemabuk semua. Sekarang minum susu aja. Iya. Kenapa ini? Hidup ini pilihan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali kita kan memilih. Memilih apa? Milih ngaji apa tidur? Pagi-pagi hari kan enakan tidur ya. Milih ngaji, milih akhirat apa dunia? Milih pahala atau dosa? Itu hidup itu pilihan. Mau surga apa neraka, hidup itu pilihan. Kita selalu memilih yang mana? Memilih yang baik atau memilih yang buruk. Rasulullah memilih yang baik. Nah, setelah itu Rasulullah SAW ya dengan kendaraan buruk sampai di Masjid Aqsa. Setelah memilih itu, Allahu Akbar. Oh, ini ya nampak. Ya, setelah memilih air itu, sedekah Rasulullah SAW menuju yang disebut dengan Sulamul Jannah. Apa Sulamul Jannah? Sulamul Jannah. Apa ini? Sulamul Jannah ini tangga surga. Tangga surga, yaitu disebut eskalator lah. Eskalator khusus ya yang Allah siapkan dari Masjid Aqsa menuju Sidratul Muntaha, melewati 3 alam sekaligus. Apa alamnya, Bunda? Pertama namanya alam lasut, lasut, malakut, lalu yang terakhir alam lahut. Nah, jadi 3 alam sekaligus nih. Rasulullah tuh Isra Mi'raj tuh dengan eskalator Sulamul Jannah tadi melewati 3 alam sekaligus. Alam lasut, tahu alam lasut, Bunda? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa tuh alam dunia. Alam dunia, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Alam malakut, apa ini? Langit pertama sampai langit ke-7. Alam lahut apa ini? Sidratul Muntaha. Nah, sebelum ke Sidratul Muntaha ini Rasulullah SAW itu ya di langit pertama sampai ke-7 berjumpa dengan Nabi. Berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, berjumpa dengan Nabi
Musa, dengan Nabi terakhir dengan Nabi Ibrahim langit ketujuh. Jadi berjumpa dengan para nabi-nabi itu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu Rasulullah SAW melewati Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur? Tempat tawafnya para malaikat. Jadi dulunya itu Ka'bah, nama masjid. Itu tempat malaikat yang tawaf, Baitul Ma'mur namanya, bukan tempat masjid. Ini bagus namanya, Mas. Ya, Baitul Ma'mur. Itu dulunya Ka'bah di dunia, di Masjidil Haram. Banjir ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, diperintahkan Allah untuk mengangkat malaikat, itu Ka'bah ditaruh di Baitul Ma'mur. Itulah tawafnya para malaikat. Setelah itu Rasulullah dititah untuk menjadi imam seluruh para nabi. Jadi imam para nabi, makanya disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, disuruh mimpin sholat di Baitul Ma'mur itu. Setelah itu Rasulullah bersama malaikat Jibril diajak keliling melihat surga dan melihat neraka. Di antaranya ketika di surga Rasulullah mencium yang sangat harum. Surga harum, tapi ini harumnya luar biasa spesial. Lalu Rasul bertanya, "Hai Jibril, ini wangi apa ini?" "Ini wangi dari kuburan Siti Masitoh." Kenal Bu? Siti Masitoh siapa? Tukang gado-gado. Bukan. Jadi seorang wanita solehah yang mempertahankan iman akidahnya kepada Allah, akhirnya dia dibunuh oleh Fir'aun. Dia tukang sisirnya, juru sisirnya anak dari Fir'aun. Ketika nyisir awali dengan bismillah, sisir yang jatuh baca astagfirullah, selesai menyisir alhamdulillah. Ditanya oleh anaknya Fir'aun, "Hei Masitoh, kamu nyebut nama siapa?" Dia bilang, "Itu nama Tuhan saya, Tuhan kamu, dan Tuhan seluruh alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya laporkan kepada ayah saya. Ayah saya kan Tuhan, hebat dia. Siapa? Fir'aun. Dilaporkan, silakan dilaporkan. Akhirnya dihukum mati seluruh keluarganya, mulai dari suaminya, anak-anaknya, sampai yang paling kecil anaknya bayi. Nah, ketika bayinya mau direbus dengan air yang sangat mendidih, Masitoh mulai agak ragu di situ. Tapi anaknya bisa berbicara, diberikan oleh Allah karunia anak itu bisa ngomong walaupun masih bayi baru lahir. "Hai ibuku, pertahankan iman kita kepada Allah. Kita diberikan di sini udah ada surga, udah ada surga. Jadi bukan yang panas, orang melihat panas air, tapi di situ ada surga." Allahu Akbar. Akhirnya semuanya wafat. Nah, itulah yang menyebabkan wangi yang sangat harum di surga, karena wanginya Masitoh dan keluarganya. Kemudian Rasulullah pun melewati, ada orang nanam panen langsung tumbuh banyak, nanam satu langsung tumbuh banyak. Siapa ini ya Jibril? Inilah umatmu yang gemar berinfak, yang gemar bersedekah. 1 rupiah dikali 700 kali lipat. Kan nanam satu tumbuh 700, bukan 10 Bu. Itu 700 paling sedikit. Bahkan lebih kalau Bunda misalnya infak 1000, Allah berikan pahala 700.000. Masya Allah. Tuh pahala sedekah itu gede banget. 1 dikali 700. Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah ambatas sab'a sanabil fi kulli mi'atu habbah. Nah itu. Kemudian sudah selesai, ini di antara ceritanya. Kemudian Allah perlihatkan oleh malaikat Jibril tentang neraka. Nah, kemudian Rasulullah terheran-heran. Ada sekelompok manusia yang disiapkan makanan nikmat, daging yang nikmat, ada sate, ada sop, ada macam-macam gulai yang nikmat. Terusnya yang separohnya lagi di sebelah kirinya ada makanan daging yang sudah belatung, udah busuk, udah bau, udah nggak bisa dimakan lagi. Tapi anehnya kenapa laki-laki, wanita semuanya bukan daging yang enak direbutin, daging yang busuk, yang belatung itu direbutin. Pada makan dia daging-daging busuk yang bau itu. Jibril, ini aneh, orang kok begini, banyak makanan yang nikmat tapi kok. Ya Allah, siapa inilah gambaran umatmu. Dia udah punya istri soleha, cantik, tapi suka jajan, selingkuh,
Ya, na'udzubillahi min. Dia sudah punya suami soleh, ganteng, kaya, tapi dia juga suka jajan kepada om senang, ya, tante gira. Na'udzubillahi min. Ada yang begitu? Oh, zaman sekarang na'udzubillah makin banyak lagi ya. Ya Allah, ada yang selingkuh sama tukang yang keliling-keliling tuh, bank keliling. Ya Allah, ada itu. Akhirnya nikah, kawin sama tukang bank keliling. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian berikutnya Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang bawa kayu bakar banyak, berat tapi ditambah lagi, keberatan tapi ditambah lagi, tapi dia memikul lagi, dua keberatan susah luar biasa. Hai Jibril, siapa ini? Inilah gambaran umatmu yang dia sudah punya jabatan, pengen jabatan yang lain, pengen udah punya jabatan, padahal dia nggak sanggup memikul jabatan itu, tapi dia pengen jabatan lain. Dia udah jadi gubernur, udah jadi presiden, udah jadi menteri, pengen jabatan lagi. Dia menghalalkan segala cara, yang penting dia jadi lagi. Nauzubillah, itu namanya apa? Rakus dengan jabatan. Ya Allah, ada orang begitu, dan nanti di akhirat seperti itu. Kemudian ada lagi orang, ya Allah, ya Rabbana, di kanannya dia megang gunting yang tajam, tapi anehnya dia bukan gunting kertas, bukan gunting pakaian, gunting lidahnya sendiri. Putus, digunting lagi, sakit luar biasa, nangis, berdarah, tapi digunting lagi. Hai Jibril, siapa ini? Inilah gambaran umatmu. Dia ya suka gosip, kerjaan bapak-bapak, ya kan ya, suka ngerumpi, suka fitnah orang. Dia ngomong, dia ngajak sholat, tapi dia nggak sholat. Tahu calo. Bandung, orang naik mobil bis ke Bandung, dia diem baik. Ya, berjamaah ke masjid, orang pada berjamaah, dia enggak. Ya Allah, sedekah, dia nggak mau sedekah. Nah, itu namanya apa? Kaburau maktan innallahi antaqulu malatab. Dosa besar orang ngajak tapi tidak amal. Dosa yang paling berat apa? Ustaz kiai ini ngomong ini ya. Ya kan, dia ngomong tapi tidak mengamalkan. Nauzubillahi min. Nah, setelah itu kata malaikat Jibril, udah saya di sini aja sampai langit ke-7, sampai di sini aja. Ya, kenapa? Engkau kan nemenin dari awal. Memang ini perintah Allah, engkau hanya sendiri ke sana. Jadi Rasulullah hanya sendiri di mana? Ketemu dengan Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya namanya orang bertamu, apa kan yang pertama? Ucapkan salam. Apa salamnya? At-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Salamnya Nabi kepada Allah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendengar jawaban itu, Rasulullah enggak mau sendiri. Lalu Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Mendengar jawaban Nabi, malaikat yang ada di langit ke-7 ini malaikat dan semua nabi bersyahadat dan berselawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina. Ucapan lagi apa itu? Lagi tahiyat. Itulah ketika kita tahiyat dan kita syahud. Bayangkan ketika Nabi sedang mi'raj, sedang berjumpa dengan Allah. Allah menjawab, Nabi menjawab lagi, malaikat menjawab dengan syahadat, dan semua nabi-nabi pun menjawab dengan syahadat dan sholawat. Indah. Setelah itu perintah sholat 50 waktu. Jadi awalnya perintahnya berapa, Bu? 50 waktu. Lalu berjumpa di langit ke-3, kalau tidak salah, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, apa perintah di sana? Sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Umatmu tidak akan sanggup. Tolong minta dispensasi keringanan kepada Allah. Lalu kata Allah, diringankan menjadi 10 waktu. Ketemu Nabi Musa lagi, jangan, nggak mungkin sanggup, minta lagi keringanan. Akhirnya diberikan keringanan oleh Allah 5 waktu. Ketemu dengan Nabi Musa, nggak mungkin sanggup, mintalah 2 waktu ke 1 waktu kalau bisa. Minta keringanan kepada Allah, tidak bisa, cukup 5 waktu. Insya Allah sanggup semua umatmu. 5
5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan iya, zuhur. Nah, zuhur ini waktu zuhur di jempol. Kemudian ini waktu asar, kemudian waktu maghrib, terus waktu isya, terus waktu subuh. Coba waktunya kan, yang paling panjang yang mana? Ini kan, ini zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini zuhur. Zuhur ke asar dekat nggak? Nggak jauh ya. Ini maghrib. Maghrib ke isya dekat nggak? Ke asar maghrib. Kemudian subuh. Nah, subuh jauh kan? Subuh ke zuhur. Makanya ada terminal-terminalnya setelah subuh. Ada duha, ya kan? Iya, ada macam-macam kan, ada zikir. Subuh ke zuhur. Nah, ini waktu sholat. Tapi pahalanya tetap sama dengan orang yang melakukan sholat 50 waktu di zaman Nabi Musa. 5 waktu sama pahalanya dengan sholat 50. Bayangkan kalau jadi 50 waktu, Bu. Ibu nggak sempat ngapa-ngapain. Baru selesai masak, udah ajan lagi. Selesai makan, ajan lagi. Ya, wallahu alam bisa. Mudah-mudahan dapat memahami tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Bi barakati wa karamati al-Fatihah.